Halo teman-teman, kalian pasti tidak asing kan dengan yang namanya Kickstarter dan juga kitabisa.com. Nah, itu adalah contoh dari platform crowdfunding. Nah, mungkin masih banyak di antara kita yang masih belum paham apa sih itu istilah dari crowdfunding. Nah, jadi crowdfunding itu adalah berawal dari seorang yang punya ide untuk membangun suatu proyek atau usaha yang kemudian mengajak banyak orang untuk merealisasikan idenya tersebut dengan jaminan bahwa akan diberikan hasil yang sesuai dengan kontribusi dan usaha dari bantuan platform crowdfunding untuk melakukan kampanye. Nah, secara singkat, crowdfunding itu adalah suatu praktek penggalangan dana untuk memodali suatu proyek atau usaha dari seseorang dengan menggunakan teknologi. Nah, crowdfunding itu memiliki 4 jenis. Yang pertama itu adalah crowdfunding berbasis donasi, yang kedua itu adalah crowdfunding berbasis reward atau imbalan, yang ketiga itu adalah crowdfunding berbasis ekuitas, dan yang terakhir itu adalah crowdfunding berbasis pinjaman. Nah, di masa depan crowdfunding itu berpotensi untuk menggeser layanan jasa keuangan konvensional, karena banyaknya potensi yang menguntungkan seseorang jika ia lebih memilih layanan jasa keuangan crowdfunding untuk mengembangkan usaha mereka. Nah, meski begitu, kita juga perlu tahu bahwa di balik langkah maju yang ditawarkan oleh crowdfunding, terdapat beberapa fakta yang perlu kita ketahui dan pahami lebih mendalam. Yang pertama, banyak ditemukan founders atau pemilik ide yang ingin mewujudkan ide mereka melalui bantuan crowdfunding, tetapi dengan konsep ide yang belum matang. Nah, hal ini membuat produk yang mereka harapkan bisa tertunda, tidak sesuai yang diharapkan, bahkan dibatalkan untuk produksinya. Contohnya adalah kasus kampanye di platform Kickstarter mengenai pendanaan pisau cukur berbasis laser oleh Scrap yang karena tidak memiliki prototipe yang bekerja dengan baik dan melakukan kampanye yang sama di platform Indiegogo, lalu berhasil mengumpulkan dana juga dengan modus penipuan. Yang kedua, realisasi produk yang memakan banyak waktu. Hal semacam ini memungkinkan bahwa para penyandang dana tidak dapat menggunakan produk yang dijanjikan, bahkan tidak sempat untuk menggunakannya. Hal-hal seperti ini mungkin terjadi sebab adanya kesalahan yang tidak disengaja, kecelakaan bahkan kematian yang menimpa penyandang dana maupun pemilik ide. Nah, contoh kasusnya terdapat pada salah satu platform yaitu Indiegogo, di mana kampanye e-backpack tidak menyelesaikan produk pertama yang mereka kampanyekan, dan malah mengkampanyekan produk kedua mereka dengan kondisi produk pertama belum diselesaikan dan para penyandang dana tidak mendapat produk yang dijanjikan. Lalu yang ketiga itu terjebak dalam jerat penipuan. Dalam dunia crowdfunding selalu ada kemungkinan para penyandang dana tertipu oleh para pemilik ide. Kasus pemilik ide yang tiba-tiba menghilang dengan membawa uang dari penyandang dana dapat terjadi. Lalu yang terakhir itu yang keempat, pelindungan yang tidak sepenuhnya dapat diberikan oleh platform kepada penyandang dana. Platform tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas kasus-kasus penipuan yang dapat terjadi pada penyandang dana. Nah, hal ini dikarenakan platform yang hanya berperan sebagai media untuk mempromosikan ide si pemilik ide, serta platform yang memiliki keterbatasan dalam melakukan evaluasi pada para pemilik ide. Jadi, dengan memahami beberapa faktor tersebut, setidaknya kita mampu untuk menjadi lebih waspada, juga mampu untuk mempertimbangkan berbagai risiko yang mungkin muncul. Nah, hal ini kita lakukan demi menghindari terjadinya kasus-kasus yang tidak diinginkan dan juga kerugian material yang dapat menimpa kita.